Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai Smart People, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Di episode ini kita masih membahas tentang tokoh pewayangan yaitu Semar. Karena masih banyak versinya, ternyata ada 3 juga ternyata. Ini yang terakhir versi terakhir atau pakem terakhir yang paling dikenal, yaitu yang banyak yang mengatakan yang 4 bersaudara, ada yang 3 bersaudara, 2 bersaudara. Kita akan membahas yang 4 mungkin, cuman saya nggak tahu ini masuknya yang keempat ini tuh di mana gitu, ada diselipin di mana gitu. Nah kali ini kita pakemannya dari mana Pak yang diomongin? Kemarin Parangboyogo ya. Pertama, yang kedua sekarang Purwocarito. Purwocarito, terus sekarang Purwokondo. Purwokondo. Itu sama aja, itu juga keluarnya sudah Mataram itu. Yang Kalau paling dengar-dengar saya dengan Bei Longowarsito. Iya itulah. Jadi ceritanya gimana? Itu sama juga, leluhurnya sama juga dari Sang Hyang Tunggal juga apa Sang Hyang Wenang? Sama, kan dia membicarakan tentang Semar. Justru menurut saya ini yang awal mengatakan soal Semar, sebab ini adalah sisipan. Jadi ambil cerita sisipan untuk memasukkan tokoh Jawa. Kalau yang semuanya tadinya kan tokoh-tokoh Mahabharata, tokoh-tokoh India gitu kan. Nah ini masuknya tokoh Semar itu di sini mungkin. Kalau menurut saya ya, kalau menurut yang lainnya kan sebenarnya tidak ada. Kalau tokoh-tokoh yang dari Mahabharata. Jadi kita langsung urut aja. Oh ya, Langsung aja urut. terangin ya. Ya kembali lagi, mungkin bisa buat patokan lah. Iya. Dan bisa buat perbandingan bagi yang mau mengadakan pentas. Dan bagi yang mau mengerti, mau dipilih Ya. yang mana, mau pilih yang Mending mana. yang mau mengerti itu malah masih banyak. Kalau yang mau pentas itu pentasnya sudah ada ya pentas. Ya mau pentas banyak tapi yang nanggep itu loh nggak ada. Pentasnya juga nggak ada. Sekarang ya pernah buat pengertian aja. Tuh. Iya buat pelajaran. Jadi ya tetap aja kalau di sini membicarakan tentang Sang Hyang Tunggal sekarang. Sebab di situ Wismoyo jarang disebut, gak disebut malahan. Jadi anehnya gini, Sang Hyang Tunggal dengan permaisurinya yang kedua ya, biasa. Permaisurinya bernama Rekotowati. Rekotowati itu ada persamaan nanti tokoh-tokoh yang lain wayang itu ada yang namanya Rekotowati. Iya. Itu seperti yang diperistri oleh Prabu Matsya, ada Durgandono, itu kan Rekotowati namanya. Itu putra dari Porosoro. Nah itu jadi persamaan kata itu, nama juga tidak masalah lah. Yang jelas Rekotowati itu putra Raja Jin sama kan. Kalau di Parangboyogo Raja Jinnya Yuyut namanya, kalau di Purwocarito nama Warangin. Nah kalau ini Rekotowati bapaknya Rekototomo. Itu juga dari Samudra. sama. Nah diceritakan bahwa Tunggal sama Rekotowati ini mempunyai anak. Ya seperti telur gitulah, kita buat telur juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya cuma dikatakan bahwa putranya itu 4. Nggak ditulis bentuknya telur atau cahaya gitunya enggak. Nah itu kalau mau dibentukkan telur juga kita mesti mencari-cari dulu toh. Iya. Telur itu supaya jadi 4 itu opornya gitu kan. Dan tadinya kulit putih kuning. Nah ini kalau 4 kita mesti nyari apa kira-kira selaput di bawah kulit itu. Iya, kebanyakan sih yang ngomong gitu. Nah, berarti Kulit lebih yang tua gitu ya. Jadi anaknya itu namanya itu putranya itu
bernama Puguh. Puguh. Puguh itu ya kalau di tempat pakem lainnya itu yang Antogo. Oh, yang Antogo atau Tejomoyo atau Togowono. Puguh. Itu yang satu. Terus yang kedua itu putranya itu bernama Punggung. Punggung. Nah itu enggak, saya membacanya enggak ada ataunya, jadi Punggung gitu saja. Kemungkinan itu Ismoyo. Jadi si yang satu tadi si Puguh itu kemungkinan Tegomoyo, yang kedua ini Punggung adalah Ismoyo. Kemudian yang ketiga Sangyang Manan. Sangyang Manan itu nantinya jadi Narada. Padahal itu di pakem-pakem lain itu beda sekali. Kalau Sangyang Manan itu putra dari, kan namanya Sangyang Narada Kaneka Putra, itu putra dari Resi Kaneka kan. Konco Kaneka. Terus atasnya lagi itu Sangyang Wening. Nah itu kalau Narada itu keturunan Sangyang Wening. Berarti dia cucunya Sangyang Wening. Iya, cucunya Sangyang Wening. Kalau pakeman lain. Pakem di sini jadi anaknya Sangyang Tunggal. Nah, itu tergantung nanti kalau yang mau pakai pintar, tergantung mau ditaruh mana, mau ditaruh lamanya atau mau ditaruh ini. Tapi yang jelas yang ini menceritakan seperti ini itu aja. Yang 4 termasuk itu. Jadi yang terakhir itu yang mestinya Manik Moyo itu ya, itu di situ disebut namanya Sombo. Iya, Sombo. Jadi Puguh, Punggung, Manan, Sombo. Nah letaknya ini pun kita harus menempatkan kalau mau dibuat lahirnya itu telur. Iya. Kalau telur itu kan satu kulit, 2 selaputnya ya dah, 3 terus putihnya, 4 kuningnya. Itu kalau di sini masih memilih 4 golongan. Iya. Nah gitu toh. Nah jadi umpama itu kulitnya itu Puguh, terus selaputnya itu mesti Manan. Iya toh, kita tempatkan di situ. Kalau enggak nanti bukan telur, enggak, selaputnya kan di situ. Malah bukan Punggung duluan. Puguh. Punggung. Nah Punggung itu selaputnya mana, itu sayanya putih Ismoyo kan. Iya sih. Nah berarti itu Narada dong. Nah kalau begitu, kalau dibuat seperti telur itu mesti Naradanya di selaput kulit itu, baru putihnya kuning, putihnya telur itu, cahaya putihnya itu tetap si Ismoyo atau yang bernama Punggung. Ya toh? Iya. Baru si Manik Moyo atau bernama Sombo. Tuh. Nah, 4 putra itu kan putranya Sangyang Tunggal sendiri itu sudah menjadi Raja Dewa loh. Raja Dewa, Sangyang Dewa, Raja Sangyang Dewa kan. Nah itu setelah dia dilahirkan ya, sampai dengan dipecah, sampai dengan berwujud bayi normal yang ada jasmaninya, tapi bisa hidup di alam zulmat. Nah, berarti itu jasmaninya juga sudah harus bersih kan. Jadi umpama orang gitu, orang mati yang sempurna atau mati moksa gitu dengan jasadnya itu baru bisa di situ kan. Iya. Nah gitu. Nah setelah itu terus dinamakan itu tadi dengan sendirinya kan, mesti di itu orang itu putranya Raja Dewa, mesti diajar ilmu kesaktian dan ilmu kasantikan dan ilmu-ilmu gaib dari dewa itu diajarkan semua. Jadi seperti yang bisa terbang, bisa ambles bumi masuk ke dalam tanah, terus
hidup di dalam air, masuk ke api, di angkasa, mesti bisa loh hidupnya gitu. Itu diajarkan semua. Kemudian juga diajarkan juga itu berdua ajian sotan apa itu. Sotan itu kan terdiri dari kata sot ya. Sot itu sabda marahan. Tapi kalau di sini sotan itu untuk mencipta. Jadi mencipta, jadi barang yang nggak ada dicipta menjadi ada. Ya gitu. Terus ada yang ajian atau ilmu sabda tunggal. Sabda tunggal itu untuk mengetahui dan bisa berbicara dengan binatang. Jadi sudah nganu toh dia sudah rajanya, udah jin udah jadi bawahannya, binatang jadi bawahannya, ya toh. Maka dari itu si tunggal kan ingin mempunyai keturunan yang bisa menguasai marcopodo manusia. Makanya dia sampai bertapa dan menemukan istri permaisuri itu terus benar lahir, dan lahirnya benar-benar ini berwujud manusia, soalnya ada jasmani rohaninya, tapi bisa hidup di kayangan atau hidup di alam sunyorui, alam jin itu bisa hidup. Nah, ini sudah diajar semuanya. Kemudian ini sudah dewasa ya, wong sudah diajar ilmu. Nah, sudah dewasa, tapi Sang Hyang Tunggal belum menentukan. Ya hanya berarti kalau saya sudah punya putra banyak dan semua sudah tampan-tampan dan nah gitu, berarti saya harus melengsarkan diri dan harus memperbarui pemerintahan kayangan. Itulah pokoknya mau lengser mau diadakan anulah pemilihan mewariskan kayangan ini gitu. Ya ini dipikir dulu. Nah, itu pertemuan itu, dalam pertemuan itu atau pakeliran pertemuan itu stop dulu. Dharma siapa yang pertama? Anaknya Sang Hyang Tunggal. Oh, yang ibu yang dulu. Putranya Darmani. Dharma Dewa. Ada yang menyebut Dewa Esa. Ada yang menyebut itu. Itu tetap ada di sini. Ya ada toh di kayangan toh. Dia enggak. Itu udah punya anak satu. Masa masih mau nyuruh ini ya? Ya terserah dia kan. Dia raja dewanya, dia yang mau mengendaki. Kalau itu kan dia mereka itu yang lahir kan roh. Hari-hari dia ingin menguasai manusia yang berjasmani kan. Jadinya ya itu kan hanya empat itu yang harus dipilih salah satu. Kemudian bubar pertemuan itu, belum dilanjutkan, dia menentukan. Nah, pada suatu ketika, entah berapa tahun kemudian, entah berapa bulan kemudian, entah tidak tahu berapa kali ya, ini si Sang Hyang Puguh ini mengomentari keputusan bapaknya bahwa ngomong sama si Sang Hyang Punggung dan Manan, mempersoalkan karena si Sang Hyang Sombo ini kelihatan sekali bahwa ini yang paling disayang, berarti ini yang akan diangkat sebagai Raja Dewa. Nah, ini merasa iri nih. Kenapa kok tidak saya yang lebih tua ya, kenapa tidak saya ya gini. Nah, ini terus si Sang Hyang Puguh ya biar maksudnya itu biar baik lah, kita isi aja dia yang menyangkal. Ya sudah, kalau memang itu keputusannya Romo gitu ya, mau apa, siapa yang berani merubah keputusan Romo gitu.
Tuh kan, ini Sang Hyang Puguh mengatakan yang merubah itu nantinya Romo sendiri. Nah caranya gimana? Singkirkan. Ya, Sombo disingkirkan. Kalau Sombo sudah menyingkir kan Romo mesti tidak menentukan Sombo yang akan dijadikan. Nah sudah sekarang digampangkan aja namanya ya Sombo atau Manikmoyo gitu ya. Biar saya sendiri nggak lupa-lupa terus. Jadi disanggah sama Ismoyo atau si Punggung itu tadi, dia sudah menemukan akal ini. Siapa yang berani merubah keputusan Romo? Romo sendiri begitu aja dia yakin. Tapi ya caranya begitu kan. Caranya gimana Romo bisa merubah keputusannya? Ya nggak mungkin. Mungkin saja kalau si Sombo disingkirkan. Nah ini terus sepakat yang sini si siapa? Yang Puguh ini tetap menyingkirkan itu, kalau nggak bisa disingkirkan hidup ya mati gitu. Berarti cukup jahat ya? Ya cukup ada jahatnya lah. Mau kekuasaan Raja Dewa itu susah. Nah ya dibuat yang agak baik ini Ismoyo ini ya mesti ya singkirkan saja lah, pokoknya nggak di sini. Ya si siapa Manan apa itu juga usulnya itu dikit-dikit, soalnya Manan ini tidak punya keinginan untuk itu. Dia hanya dipengaruhi sama dua itu dan dipaksa kan gitu. Cuman disuruh. Jadi nggak nafsu lah untuk itu gitu. Terus akhirnya ya ikut saja, ya setuju. Mana menyingkirkannya si Sombo gini saja, agar tidak kelihatan kalau kita ini keras sekali, kasar sekali. Kita ajak untuk mencoba kesaktian karena dia sudah diharap untuk mewakili atau menggantikan Romo, kandidat besar ya. Nah itu kita coba saja, kenapa dia kok bukan kami, ya dah. Pasti gitu lah, kok bukan kami. Nah makanya kalau terlanjur kamu yang sudah dipilih, ya sekarang saya ingin tahu kamu harus bisa menjaga martabat orang tua, martabat kayangan. Kamu harus bisa menunjukkan kesaktianmu, kelebihanmu. Nah saya ingin kesaktianmu dicoba. Nah si anu ya manut saja. Saya ini nggak ngerti apa-apa gitu kan si Sombo. Itu harus perintah orang tua ya, dan belum diperintahkan. Nah maka dari itu tidak usah pakai begitu ya, tetap nekat atau sini yang namanya ingin segera bisa menyingkirkan sampai terjadi. Ayo dicoba tes dulu berkelahi Puguh sama si Sombo berkelahi, perang sampai beberapa saat belum bisa mengalahkan. Wah si Puguh ngajak si Punggung, ayo Punggung, lamaan ini nanti kita bagi dua. Bagi dua, Punggung ikut ya. Ini si Manan ini mungkin ya maunya pergi gitu ya, ditempeleng apa gitu. Terus ayo ikut gini, ngeroyok. Jadi belum bisa mengalahkan, belum bisa membunuh, tapi sudah bisa menyakiti. Kalau dikeroyok 3 ya otomatis dia udah kerengkangan apa gimana gitu ya. Nah, terus akhirnya datang Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal datang, ini ada apa? Di pertanyaan itu mesti ingin tahu permasalahannya. Langsung dilaporkan sama si Sombo. Bahwasanya ini saudara-saudara tua ini sudah mendengar atau mengetahui bahwa Kanjeng Romo mau lengser dan akan menunjuk pengganti. Menurut para saudara tua ini bahwa Romo itu sangat menyayangi si Sombo, maka dia tidak menutup kemungkinan kalau Sombo lah yang dipilih untuk menjaga itu. Dia ingin berkuasa, jangan Sombo. Maksudnya ya ini Punggung sama Manan ini yang ingin menguasai kayangan, akhirnya mau menyingkirkan saya gitu. Nah akhirnya itu. Nah ini sudah
ketahuan toh. Sudah nggak bisa memungkiri. Sebab walaupun sedikit-sedikit manannya itu ikut membantu membenarkan kadang kan dia nggak nafsu gitu. Nah, terus akhirnya marah bapaknya. Udah, sekarang orang belum ditentukan kok kamu sudah meributkan, ya kan? Dan lagi ini masalahnya ini sabdanya orang tuamu Raja Dewa. Nah ini kamu halangi loh, kamu bermaksud menghalangi sabda orang tua, kebijaksanaan orang tua, itu dosa kamu. Kamu harus menerima hukuman. Nah, sini minta ampun, saya sanggup. Mau dihukum apapun saya sanggup, saya bersalah, sudah menyadari kesalahannya gitu. Terus akhirnya ya biar bagaimana yang seorang bapak ya, mesti ya sekarang hukumanmu itu sangat berat. Kamu harus turun ke Marsopodo. Si Puguh maupun Punggung, Antogo atau Tegomoyo atau si Ismoyo itu harus turun ke Marsopodo. Kepentingannya untuk mendukung ketentraman kekuasaan Kajangan. Jadi di sini itu Marsopodo sudah ramai oleh manusia yang bermacam-macam tabiatnya, bermacam-macam kejadiannya. Nah, ini lebih sibuk lagi ini rajanya Dewa, maka dari itu harus ada yang membantu. Nah, untuk membantunya si Togomoyo, aku namakan Togok saja, soalnya mau hidup sebagai manusia di Marsopodo. Udah Togok saja, jangan pakai Moyo, jangan pakai Diang. Ya boleh lo pakai itu loh. Karena kamu masih didorong oleh nafsumu, jadi masih nafsu manusia biasa. Itu kan. Turun ke Marsopodo, kamu harus menjadi pamong atau membina manusia yang masih bersifat asura. Sifat asura itu tidak sifat dewa. Nah, masih banyak menggunakan angkara dan menggunakan murkanya itu ya. Terus si Punggung itu juga harus turun ke Marsopodo. Kamu membina manusia, membina para satria, para manusia yang masih mendahulukan sifat keutamaan, sifat benar, kebenaran yang dikejar. Yang kini tadi kan kejahatannya, ya, kejahatan ini yang kebenaran itu yang dikejar, itu yang harus kamu mong, itu harus dijaga. Kalau mau nyeleweng ya kamu yang harus meluruskan gitu. Jadi harus tetap berbuat untuk kebaikan, berbuat keutamaan. Tuh. Nah, ini kebetulan untuk si Moyo atau Punggung. Nah, ini dunia sudah ramai. Sang Bromo sama Wisnu ini saling mempunyai anak. Bromo punya anak Bermani, Wisnu punya anak Sri Hunon. Nah, ini mereka diketemukan, dipersandingkan sampai mempunyai putra si Parikenan ya, sampai putra yang namanya Parikenan. Dan ini hidup berada di Marsopodo di Parenomo. Parenomo gitu. Nah, inilah turun-turun inilah yang saya anggap sebagai Witoradya. Nah, itu yang harus kamu mong. Sebab ini juga keturunan si yang keturunannya kan keturunan si Manikmoyo atau si Sombo ini. Bromo kan anak Manikmoyo, anak Sombo. Emang iya? Bromo Wisnu kan anaknya Bathara Guru toh. Wisnu iya, tapi Bromo. Loh iya, bukan Brahman loh. Kalau Brahman itu yang dewa paling atas itu untuk Mahabharata, itu percayaan Hindu. Tuh,
ini Bromo. Oh, Ya sama aja disebut Brahmo juga, tapi kalau pakai pakem ini ya sudah Brahmo itu putranya Bathara Guru. Itu nanti keturunan ini sudah rame. Kalau rame itu sudah terjadi antara perkawinan itu dan punya anak itu nanti si Parikenan akan mempunyai anak yang namanya Kamunoyoso atau Manumoyoso. Tuh. Nah itu akan dekat sekali hubungannya dengan cucumu nanti putra si Wungkuwan M kok mingkem Wungkuwan. Nah gitu. Itu yang bongkoan juga itu. Iya, Wungkuwan itu bongkoan. Nah itu nanti yang punya anak namanya Semara utawa Semar utawa Semoro Santo. Nah itu turun dia pada waktunya kan. Sebelum turun si ini ditentukan dulu si Sombo ini untuk menggantikan Sang Hyang Tunggal menjadi raja Dewa Sang Hyang. Jadikan raja itu ya sudah biasa seperti penyerahan pusaka-pusaka kayangan, misalnya Jupumane Astagina yang berisi Tirta Amerta Kamandanu, kemudian Oyot Maulata Sandi yang untuk menghidupkan segala makhluk sebelum mestinya, terus seperti pusaka Sesotya ya, Retno Dumilah yang berisi gambaran perwujudan surga dan neraka, itu diserahkan semua kepada si Sombo atau Manik Moyo gitulah. Dan diserahkan itu semua, kemudian Sang Hyang Tunggal tetap menyatu dengan Manik Moyo itu. Manik Moyo, menyatu. Jadi menyatu itu ya seperti kayak di sana itu ada Sumantri, ada Sumantri, ada Arjuna Sosro, itu kan juga titisan Wisnu, tapi bisa ada di situ juga kan, jadi nggak melekat satu tempat gitu. Nah, ini juga itu kan ke Sang Hyang Manik Moyo. Setelah acara itu selesai, baru ini turun semua si Togok sama Semar ini turun ke Marcapada. Togok nggak tahu lah, nggak dilihat dia turun dari sebelah mana dan kemana gitu. Yang jelas dia mesti cari raja-raja seberang. Ya kan, raja-raja seberang itu seberang lautan bisa, seberang keutamaan bisa. Jadi di seberang keutamaan atau di seberang kebenaran, berarti tempat orang yang berbuat banyak angkara dan banyak murka itu lewatnya tidak ditunjukkan. Yang ini turun ke Parewono pada waktu itu pas kebetulan zaman Parenomo itu pendeta mudanya di Kamunoyoso atau Manumoyoso. Dan Manumoyoso itu punya abdi namanya Semoro atau Semoro Santo. Nah, Semoro Santo itu putra Sang Hyang Wungkuwan. Sang Hyang Wungkuwan atau Bongkoan itu putra Ismoyo. Berarti mereka turun atau pas kejadian yang gitu merangin si Sombo itu udah pada punya anak, Pak? Oh ya, itu kan bisa saja sebelumnya kan dari dinamakan ini. Nah, terus berhenti masalah itu kan, itu bisa bertahun-tahun sampai putra 10 Moyo, bisa ini putra 9 Manik Moyo gitu. Makanya dibeli dulu pada suatu ketika terusan. Jadi bukan pada saat itu kan. Turun-turunnya si Ismoyo atau Punggung itu datang ke perkapan Pariwono itu, dia bertemu dengan cucunya Semoro Santo.
Nah, karena dia turun itu perkelahian itu tidak membedakan wujudnya. Kalau yang pakem yang lainnya kan muntal gunung, mulutnya tosok sobek. Nah, ini enggak kan? Nah, enggak berarti masih wujud dewa. Nah, turun di situ ya masih wujud Ismoyo, bertemu sama Semoro Santo, baru manunggal. Ya kalau wujudnya Semar itu seperti wujud Semar yang kita lihat ini, nah itu yang wujud Semar itu pasti yang si Semoro Santo. Ya toh? Nah itu soalnya apa berwujud begitu tidak tahu. Nggak ada anunya kan. Jadi kalau yang lainnya itu karena ada ceritanya, ada sebabnya gitu loh. Kalau Togok sampai mulutnya begitu kan karena muntal gunung, Semar sampai begitu karena menelan gunung kan gitu ada sebab. Nah ini tidak tahu sebabnya apa lahir tidak begitu, nggak ngerti ya. Nah, tapi kemungkinan ya sudah begitu, soalnya terus namanya kan Bodronoyo itu. Itu kan kalau saya pikir mengambil zaman dahulu kerajaan Keling itu kan ada seorang pendeta asli penduduk Nusantara ini yang ahli di dalam agama Buddha Mahayana loh, Sang Nayabhadra. Nayabhadra itulah mungkin dia gambarannya itu dimasukkan dalam wayang tuh terjadi bentuknya itu gitu. Nah, terus itu masuk jadi satu. Mulai saat itu dia pakai nama Semar, kecuali Semoro Santo, kecuali Semoro yang Ismoyo itu juga pakai nama Semar, tetap sabda juga sama yang tunggal namamu Semar gitu kan, nggak ngerti masalahnya atau kita. Nah itu saja, berarti yang di atas itu Ismoyo atau Semoro Samara ya, atau Semar ya namanya itu, terus dipakai nama punggung tuh. Nah yang bawah ini keturunannya Semar, dia namanya Semoro Santo, pakai Santo. Santo Lukas ada mana gitu. Tuh. Jadi ya saya rasa sampai situ saja itu masuk pertamanya tokoh Jawa asli di pewayangan. Di pewayangan. Kalau dia dulunya nggak ada kan tokoh dari Mahabharata Semar. Nah itu di situ nanti setelah itu masuk menjadi satu dengan Semoro Santo ya, dia dalam melaksanakan tugasnya ini seperti nggak ada teman, dia minta teman sama Sang Hyang Wenang. Oh itu ada di video Punokawan, ada di cerita. Nah gitu, yang terus dia bayangannya ditunjuk sebagai Bagong itu juga ada di situ gitu. Lainnya kalau si siapa Seno almarhum Seno, nah itu bikin Bagong yang biayaan seperti itu. Saya tadinya ya ini piye kok murang toto gitu ya, kurang sopan. Terus saya pikir lagi, oh iya dia kan dadahan atau keluaran kayangan, jadi dia punya hak juga. Mulanya kalau sopo-sopo wani ini pokoknya bener ya gitu. Itu tadinya saya kan gak enak gitu, tapi dipikir dari itu, oh mungkin dia ngerti itu, dia juga sederajat gitulah sama si Ismoyo gitu. Sifatnya gitu. Nah jadi begitulah ceritanya. Itu nanti si siapa di Kamunoyoso itu diikuti sama Semar sama Bagong itu nanti perjalanan sampai Semar menemukan Punokawan lainnya ya di Gareng Mitro. Nah, ini masih berganti momongan, tapi turunan Parenowo itu sampai menjadi pertapaan Rakawu sampai dengan Sakri, Porosoro, sampai dengan Abioso, sampai dengan Neng Pandu sama Pandu. Dia nggak nganin Pendowo. Dia nggak ngomong Bismo. Iya enggak ada Bismo kan seberang dari alur ini.
Kan gak dikirain Semar juga ngomong Bisma juga, habis itu baru ke Pandu. Enggak, ya sudah jelas ya di Pakeman Purwokondo. Teman banyak menceritakan dengan versinya masing-masing. Ya seperti istrinya, kalau yang Baku tadi, bapaknya Manik Moyo sama Ismoyo itu yang pakemnya, ya. Jadi nggak kesisipan gitu kan, pokok apa itu mungkin ya kesisipan ya nggak tahu. Nah, tapi yang jelas bapaknya itu tetap Sang Hyang Tunggal. Nah, ibunya yang berganti-ganti, yang versinya beda-beda. Ada yang ibunya itu Rakti, ada Wirandi, ada Wirati, Kotowati. ya Banyak ya, serah. versinya banyak. Namanya Apalagi banyak. kalau sudah diwayang wong, ya, Sayang Tunggal itu ya paling disebut istrinya gitu aja. Enggak Nah, istrinya dinamakan. Togok apa itu ya disebut Nyai Togok. Ya kan, Nyai Togok itu yang jadi Suliem apa Sumi. Tahu pokoknya kalau wayang orang kan gitu. Ya enggak tahu juga, di situ juga enggak ditulis yang disebutkan. yang disebut cuma kayangannya Soboluri. Tapi istrinya enggak pernah disebut. Nah, seperti ini sih Manan apa itu ada di situ, itu istrinya juga enggak disebut. Nah itu tadi penentuan si Manik Moyo atau si Sombo dijadikan raja itu, Manan ini diapura, dimaafkan. Karena ya itu tadi nggak berniat ke situ, cuma dipengaruhi sampai dipaksa. Jadi dipengaruhi dipaksa. Nah, dan akhirnya dia harus ikut berbuat. Akhirnya kan dia dimaafkan, terus disuruh membantu ini dijadikan tuan gono, tua-tuanya kayangan gitu. Jadi kalau urutan kerajaan ya habis raja itu pakai atau apa ya, penasehat, gitu, Sinrodo. Padahal kalau pakem lainnya Rodo itu ya tetap keturunan si Sang Hyang Wening. Kalau Tunggal ini keturunan Sang Hyang Wenang. Masih sepupuan sama Coroguru. Oke. Tapi dia manggilnya tetap Kakang ya. Iya. Si Manik Moyo. Gitu. Iya, Wening kan lebih tua dari Wenang. Wening Kan Wening ya namanya itu kan Sufi atau Wening, Sufi Wening, Sang Hyang Darmajaka namanya. Terus yang sini Jaji Wenang. Terus bawahnya lagi si Toyo, itu dinamakan Ahyan. Ahyan itu Ahyan Toyo atau Pramono Wiseso. Gitu. Ya, oke, sudah aku belum kemana-mana. Ya udah jelas ya di Pakeman Purwokondo ini udah pakeman terakhir pembicaraan tentang Semar. Sebenarnya sih masih banyak ya Pak ya. Cuman tapi ya beda tipis doang, paling ada sisi Iya, orang-orang. ini yang lebih penting ini adanya pakem ini. Mungkin ini yang justru yang pertama menyebut adanya Semar di dalam pewayangan. Tuh. Oke. Ya sudah jelas lah ya. Sudah. Oke. Terima kasih yang sudah melakukan observasi. Saya rasa sudah cukup dan kita akan bertemu lagi dengan episode-episode lainnya dari membahas tokoh yang lain. Okay, so see you next episode. Bye-bye.